Hubungan Indonesia dan Malaysia tak selalu mulus. Negeri jiran tersebut memuat marah hampir semua warga Indonesia lantaran kerap mengklaim kekayaan budaya Indonesia sebagai kekayaan budaya mereka. Bukan itu saja, Indonesia juga masih sakit hati dengan klaim Malaysia atas Pulau Indonesia Sipadan dan Elgitan yang akhirnya dibawa ke pengadilan internasional. Dalam sidang, diputusan kedua pulau itu masuk dalam wilayah Malaysia. Terakhir, Malaysia juga mengklaim wilayah Ambalat sebagai miliknya. Indonesia yang tak mau kecolongan langsung mengerahkan armada tempurnya untuk menghalau kapal-kapal Malaysia yang coba bercokol di wilayah kaya gas dan minyak itu. Merasa tak mampu melawan secara militer, Malaysia mengajak Indonesia membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional. Namun Indonesia dengan tegas menolak hal itu dan menganggap Ambalat bukan wilayah sengketa karena jelas berada di dalam wilayah NKRI. Sebenarnya Indonesia tak perlu cemas dengan negara jiran tersebut. Tak perlu digempur, ternyata jika TNI AL menempatkan pasukan militer di Kepulauan Natuna, sudah bisa bikin Malaysia jatuh miskin. Kok bisa? Ya, pembangunan postur ideal militer Indonesia terus digenjot oleh pemerintah. TNI, sebagai garda terdepan penjaga marwah bangsa mesti dikuatkan demi sebuah kedaulatan. Sekarang postur kekuatan pertahanan itu sudah mulai nampak. Hanya satu tujuannya, demi jayanya Indonesia. Maka dari itu supaya tak gertak sambal saja dan menunjukkan jika Indonesia bakal tegas menindak setiap pelanggaran teritori, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya mempersenjatai Pulau Natuna. Melalui Minimum Essential Force (MEF) alias kekuatan pokok minimum yang terbagi 3 tahap, TNI mulai mendorong maju arsenal perangnya ke perbatasan antar negara. Yang paling kentara ialah perkuatan Pulau Natuna yang dihuni oleh batalion komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, TNI AU. Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat meradang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar dan barak prajurit selesai maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikkan ke Natuna. Dipastikan Natuna bakal diisi oleh unsur kapal selam alat utama sistem senjata, alutsista, yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas fregat Bung Tomo Class dan korvet Diponegoro Class untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut China Selatan. Terbaru tentunya korvet kelas Parhim TNI AL yang tanpa diduga ternyata ikutan nimbrung di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Belum selesai sampai di situ, rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritime strike. Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wahid macam F-16CD Block 52ID dan Sukhoi Su-27/30 milik TNI AU. Merasa masih kurang, tenang ada lagi penambahan pasukan elit 3 Matra milik TNI macam Marinir, Pashas serta Kostrad. Satuan pemukul TNI dari AD, AL dan AU saat melakukan upacara di Natuna. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin, bahkan pesawat siluman, stealth pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Perkuatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon, gebuk duluan sebelum masuk, dalam artian cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia.
Tentu dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia membuat banyak negara was-was. Salah satunya ialah Malaysia yang sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa membelah negara mereka menjadi dua bagian. Posisi Natuna berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tak mau jika ada pesawat atau kapal laut baik akan dan ke semenanjung Sabah dan Sarawak maka harus mendapat clearance dari pihak Indonesia. Jika Indonesia mau jahat bisa saja jalur antara semenanjung Sarawak diblokade untuk mengurung salah satu wilayah negara Malaysia itu. Hasilnya semua komoditas Malaysia akan mahal dan berimbas pada daya beli masyarakatnya, tinggal tunggu waktu saja negara itu bangkrut. Jika nekat terobos tanpa izin maka siap-siap saja terima akibatnya. Perkuatan di Natuna masih terus berlanjut dan di sana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur kelas 1 nan canggih milik TNI untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang 75 ini membuktikan kekuatan militer Indonesia pada dunia semakin kuat di tahun 2020 ini dengan ditambahkannya anggaran militer dan pembelian alutsista tempur Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia.